Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan fisabilillah, dimanapun kalian berada yang selalu menantikan konten-konten dari Perisai Islam Channel bersama kami yang diwakili aku, Penatua Triun Slayer. Selamat berjumpa kembali di mana konten-konten Perisai Islam Channel ini akan selalu membahas berita-berita terbaru tentang karakter dan tokoh-tokoh dari para tritung penghujat Islam. Selalu akan itu yang kita bahas. Nah, sekarang yang akan kita bahas ikhwan fisabilillah sekalian, yaitu tentang ratapan ratapan dari Pastor JT yang terkalahkan oleh libasan Tepudin yang keji. Dia tidak ada perlawanan dan sekarang hanya curhat-curhat berkeluh kesah, dan yang kocak dia menyamakan apa yang terjadi pada dirinya dengan apa yang terjadi pada Yesus. Jadi dia menganggap dirinya setara dengan Yesus dalam hal ini tentunya. Ini menarik karena lucunya begini. Masih mendekati Ade Armando daripada Pastor JT. Karena Ade Armando sudah sampai ke tahap ditelanjangi. Pastor JT baru diomongin doang. Kayak gimana curhatan sedih ratapnya itu? Mari kita saksikan bersama. Ikhwan fisabilillah. Kita share screen yang dikasihi terlebih dahulu. Tada. Nah, akan kita lihat ya. Kita saksikan bersama. Lama. Serahkan dirinya menjadi tumbal atas segala kembali saudara di Kamis malam spesial seperti saat ini, di mana ini merupakan malam tenang, menghayati detik-detik Yesus menyerahkan dirinya menjadi tumbal atas segala dosa dan kesalahan umat manusia, sehingga lewat penderitaan dan kematiannya dia telah memberikan hidup yang kekal kepada barang siapa yang percaya kepadanya. Sebelum kita masuk ke JT, ini apa ya, menggelitik sekali gitu narasi-narasi yang seperti ini tuh, karena percaya Yesus mati di kayu salib, maka ini akan memberikan kehidupan yang kekal. Jadi penghakiman itu ditanya ya, apa kamu percaya Yesus mati di salib? Apa kamu percaya Yesus mati di salib? Percaya? Ya, kamu masuk surga. Kayak gitu ya. Apakah sesimpel itu gitu? Berarti untuk orang-orang yang nggak pernah mendapatkan pengabaran Yesus ini, contoh misalnya orang Eskimo lah, kalau nggak orang-orang dinasti Tang, dinasti Song gitu, yang hidup beriringan dengan sejarah Yerusalem ya, di tahun tahun sebelum Masehi malah itu mah ya. Pokoknya daerah-daerah etnis Cina, etnis Taiwan, etnis Jepang gitu. Di tahun 1 di zaman Yesus hidup. Ini kan nggak mendapatkan pengabaran Yesus ya. Mereka gimana? Gitu. Apakah Yesus turun ke alam maut atau gimana gitu? Nggak paham konsepnya. Apa yang menjamin gitu? Apa yang menjamin bahwa memang itu yang ditanyakan? Apa yang menjamin bahwasanya hal itu tuh krusial gitu untuk keselamatan manusia? Ini tuh apa ya? Nonsense gitu kalau untuk dalam perspektif Islam itu. Karena dalam Islam itu ya karena rahmat Allah Azza wa Jalla, nggak ada rahmat Allah itu karena mesti mempercayai bahwa dia membantai salah satu hambanya terus dipaksa bahwa orang-orang ini percaya, nggak gitu. Yang diajarkan oleh nabi-nabi adalah Allah Azza wa Jalla berpesan, sembahlah Tuhan yang satu, menyembah kepada Tuhan yang satu, bukan mempercayai suatu kejadian yang nggak ada penting-pentingnya gitu untuk kehidupan manusia dalam perkembangan zaman sampai sekarang ini gitu. Kalau penyembahan tentunya penting gitu, karena penyembahan kepada Tuhan yang satu ini membuat kita tahu bahwasanya Tuhan yang satu ini ketika disembah dia memberikan sebuah aturan dan ketetapan yang mesti kita ikuti. Nah, ke situ juntrungannya itu.
Tapi kalau misalnya mempercayai bahwa ada orang disalib, terus apa gitu, apa lagi implikasi berikutnya apa gitu. Terlalu terlalu apa ya, terlalu irelevan dan juga tidak tidak menjawab gitu. Ketika di akhirat terus ditanya, "Kamu percaya Yesus disalib?" "Percaya." "Ya udah masuk surga." Apa anjir? What is the purpose gitu loh, what is the purpose manusia hidup dari kecil sampai tua hanya untuk mempercayai itu gitu. What is the purpose gitu. Berbeda sekali dengan Islam gitu. Percaya Tuhan yang satu, maka mengikuti apa yang dilarang, maka mengikuti apa yang diperintahkan dan apa yang dilarang, dan menjauhi larangannya, bertakwa gitu. Ini menyebabkan kita mempunyai amalan baik dan amalan bagus yang nanti akan ditimbang di akhirat kelak gitu. Ini make sense, ini logis. Sehingga kita tahu alasannya kuat gitu untuk menyembah Tuhan yang satu. Mengimani hal tersebut tuh alasannya kuat gitu. Cuman kalau mengimani, balik lagi ini yang kedua kalinya, mengimani Yesus disalib maka kamu akan mendapatkan kehidupan yang kekal, nggak ada relevansinya gitu untuk manusia hidup dan juga di akhirat kelak gitu, nggak ada relevansinya sama sekali. Percaya kemudian dosa ditebus, relevansinya tuh gimana? Nggak dapet. Oke, kita lanjut Ikhwah. Malam ini spesial, saya akan membacakan sebuah esai dan menyanyikan sebuah lagu untuk mengingat pengorbanan sahabatku yang setia itu. Saya beri judul thumbnailnya, Mengingat Yesus yang terzolimi. Judul esai yang malam ini saya ingin bacakan kepada saudara merupakan esai atau penulisan puisi kehidupan yang legendaris yang dibuat oleh orang yang diurapi oleh Tuhan, yang begitu populer dan merupakan sebuah penggenapan nubuatan yang dahsyat, saudara-saudara. Dengarkan baik-baik, saya akan membacakan ini. Setelah itu saya akan menyanyikan satu pujian persembahan bagi Dia. Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Mazmur 22, nomor 2. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Rusa di Kala Fajar, Mazmur Daud. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Coba ada lanjutannya lagi nggak pakai Ibrani atau cuma itu doang? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Kepadamu, nenek moyang kami percaya. Mereka percaya dan Ini ya, nggak ada yang salah dengan Mas Surya, nggak ada yang salah, cuma gini posisinya. Apa ya? Dalam sebuah pembawaan syair atau puisi gitu, alangkah lebih menghayatinya kalau ekspresinya itu fokus gitu, ekspresinya itu fokus. Dengan kata lain, kalau misalnya lu nggak hafal, ya udah mending fokus aja ke teksnya gitu. Jadi lu bisa fokus ke menggerakkan badan-badan yang lain untuk penghayatan. Daripada mata lu
celingak-celinguk ke atas, ke bawah, kan. Seakan-akan ngapal gitu loh. Padahal udah jelas-jelas kertasnya tuh ada di bawah lu. Yang gini aja nggak bisa dapet gitu kan. Coba. Jadi tangannya tuh stagnan aja gitu. Cuma apa ya? Cuma gitu-gitu, cuma gitu-gitu doang. Karena kenapa? Karena dia fokus untuk membaca teks yang ada di bawah secepat mungkin supaya dia bisa mengekspresikan matanya lagi gitu. Dan ekspresinya pun jadinya keburu-buru karena dia nggak punya ingatan daya panjang ya, mungkin umur ya, dan mungkin tidak terbiasa menghafal seperti kaum muslimin gitu loh. Sehingga baca dikit mesti lihat lagi, baca dikit mesti lihat lagi. Ini jadinya nggak fokus untuk penghayatan gitu Pastor JT. Ini saran dari Penatua. Jadi kalau mau baca, baca aja supaya badan lu yang lain yang mengekspresikan apa yang lu baca gitu. Nggak perlu mata kok soal pengekspresian itu. Ekspresi itu sebadan badan kok. Jadi gue liatnya pun jadi apa ya? Jadi geli sendiri gitu. Eh, Aduh. Engkau Coba lagi coba. meluputkan mereka. Kepadamu mereka berseru-seru dan mereka terluput. Kepadamu mereka percaya dan mereka tidak mendapat malu. Tetapi aku ini ulat dan bukan orang. Celah bagi manusia, dihina oleh orang banyak, mengupung aku. Jauh, ia pun merasa jijik cucu akan beribadah kepadanya dan akan menceritakan tentang Tuhan. Dari semua orang yang pernah mengalami. Amin. Guys, ngeluarin gitar dia. Wih. Saya Gitar ingin klasik. mengajak saudara berkontemplasi lewat lagu yang akan saya nyanyikan untuk mengingat bahwa dia pernah disolimi lebih dari semua orang yang pernah mengalami solim itu atau semacam penganiayaan, pelecehan, penistaan, penghinaan. Dia yang mati di kayu salib. Dolim, emang Dolim pakai shot? Korban fitnah pakai to dan pengkhianatan pakai dari orang terdekatnya. Aduh. Pakai bukan pakai shot, bukan pakai shin juga, pakai zolim. Bukan solim. Baru nggak gue. Terus solim. Pakai zo. Ini aku sangat menghargai apa yang dilakukan oleh Pak JT. Sebelum dilanjut ke nyanyi ya, sangat menghargai gitu untuk mempelajari Islam lebih jauh lagi. Kemarin kan udah belajar mengenai larangan fitnah dan ghibah. Nah, sekarang belajar mengenai lafaz Arabik dan kata berikutnya yaitu zolim. Zolim itu pakai kalau di transliterasi sih jadinya pakai D, pakai H gitu. Nggak ada S-nya, nggak ada suara atau bunyi S, nggak ada. Itu Pak JT. Makanya gue kok gimana? Nggak apa-apa. Memang kebudayaan Yunani dalam Perjanjian Baru itu tidak mengharuskan kalian untuk mempelajari bahasa asli dari kitab suci gitu. Walaupun sebenarnya gimana kita tahu maksud asli kalau kita tidak tahu bahasa Yunaninya. Itu. Lanjut. Adakah kita hadir ketika dia dihina? Adakah kita hadir ketika dia dicerca? Ya nggak ada lah, kan belum lahir. Kan kejadiannya nggak minggu kemarin Yesus Yesus yang
disalibkan dalam Novum Testamentum itu? Kejadiannya kan nggak minggu kemarin, nggak bulan kemarin. Kejadiannya kan 2022 tahun yang lalu, tahun satu. Ya nggak ada kita. Oh, maksudnya mungkin berini ya, berapa namanya, berretorika maksudnya ya. Coba. Adakah kita hadir bahkan di sekujur tubuhnya, dia rela melakukannya untuk menebus kita. Sip, rela rela melakukannya untuk menebus kita. Ini posisinya gini. Kalau misalnya rela, kenapa yang dia ambil malah bermazmur yang perikop 22? Kenapa? Kenapa yang itu? Banyak mazmur-mazmur yang lain yang memuji-muji Tuhan gitu. Tapi kenapa dia mengambil mazmur yang malah menyatakan bahwa Tuhan meninggalkan dia? Kenapa mazmur yang itu yang diambil? Gitu loh. Dari sekian banyak mazmur. Mazmur itu ratusan ikhwah. Dan banyak yang isinya puji-pujian gitu. Contoh Mazmur 82 nomor 1 sampai 6. Kan itu puji-pujian tuh. Kenapa Mazmur 22 gitu. Terus yang kedua, menebus kita. Ini sering gue bahas, ditebus dari dosa gitu. Posisinya kalau misalnya kita lihat, korban penebus dosa di dalam di dalam keimanan Yahudi itu nggak ada yang manusia, itu pertama. Terus yang kedua, nggak ada korbannya yang disembelih terus hidup lagi. Karena sudah bisa dipastikan kalau hidup lagi ini korban, berarti itu penebusannya batal, gagal. Kok bisa gagal? Iya, karena penyembelihannya salah. Dalam penyembelihan yang salah, maka menjadi pasul. Pasul itu apa? Batal di dalam Islam itu, batal. Sehingga apa jadinya? Haram, mesti diulang lagi menggunakan penebusan yang baru gitu. Itu yang kedua. Terus yang ketiga banyak sekali gitu. Hidup lagi itu batal. Terus harus disembelih korban ini. Nggak boleh mati dengan cara yang lain. Ditusuk lah, dipukuli lah. Karena itu menjadinya apa? Tefilah. Bukan tefilah, apa? Terefah. Terefah itu menjadi bangkai gitu loh. Nah kalau bangkai ya masa kita mengorbankan bangkai gitu. Terus nggak boleh disiksa terlebih dahulu. Banyak sekali gitu. Banyak sekali yang nggak relevan dan nggak sinkronis dengan tata cara penebusan korban penebus dosa di Perjanjian Lama, di keimanannya Yahudi, di Tanak. Itu adanya spesifiknya di Imamat 4 ya ikhwah, itu nggak ada sama sekali. Sama di tata caranya juga di Sehitat Kodasim itu, aduh kalau misalnya kita cross check ke sana, kita falsifikasi menggunakan tata cara Yahudi dalam penyembelihan itu, aduh makin nggak dapet lah itu Yesus itu penyembelihannya. Karena Yesus orang gitu. Terus anak domba lagi, nggak ada penebusan dosa itu menggunakan anak domba, itu nggak ada juga. Selalu menggunakan lembu kalau untuk bangsa. Untuk ketua suku menggunakan kambing gitu. Untuk rakyat biasa bisa kambing betina atau domba betina. Perhatikan, jadi nggak ada anak domba. Bahkan Yesus ini kategorinya jantan, anak domba jantan itu nggak ada juga. Nah mentok-mentok kalau pengen ya Yesus disebutnya ini, lihat dia tepung Allah. Nah gitu, karena ada penebusan dosa pakai tepung untuk orang-orang yang nggak mampu beli kambing atau domba betina atau ya itu. Jadi gitu. Sama ini juga menebus dosa seluruh manusia. Perhatikan, dosa zina, dosa membunuh orang, dosa mencuri, dosa berbohong itu besar, itu dosa-dosa besar gitu. Dan ini hukumannya adalah kekal selamanya di dalam neraka. Posisinya sekarang apakah Yesus kekal untuk menebus dosa manusia? Enggak kan? 3 hari bangkit, berarti enggak ketebus gitu. Karena ganjaran untuk dosa-dosa tersebut adalah lenyap selamanya. Lah kalau nggak lenyap ya gagal bayar, itu pertama. Terus yang kedua, bisakah terus gini, yang kedua itu, yang ditebus semua orang, yang ditebus banyak. Sekarang Yesus satu, nembus satu orang, plek. Ya Yesus mesti disalib lagi untuk nebus orang lain yang berikutnya. Jadi nanti akan ada infinite crucifixion atau penyaliban yang tak terbatas.
Karena nggak kalau buat gue ya nggak bisa gitu, nggak bisa satu orang langsung plek nebus semua orang. Ini kan artinya apa ya, nggak adil untuk pembayarannya gitu. Untuk orang yang menggadaikan dosa ini ya nggak adil, memang cuma bayar pakai satu orang, udah satu orang cuma 3 hari lagi, terus minta ditebus semua gitu. Ini ibaratnya kita beli beli motor di dealer motor, semua motornya kita borong, terus kita cuma kasih 3.000, "Nih 3.000, gue bayar semuanya, karena gua anak konglomerat, karena gua anak orang-orang yang terpuji." Kan nggak gitu. Tetep yang dilihat itu untuk orang yang menerimanya, 3.000 untuk apaan? Kan kayak gitu ya. Jadi terlalu banyak ininya, terlalu banyak apa ya, kalau dibilang, banyak hal yang dipertanyakan gitu dengan belief system yang seperti ini. Begitu my brethren, silakan dilanjut nyanyinya. Sorry motong. Adakah Yang tadi nih. Dia yang tiada berdosa mati karena kita. Dia yang tidak berdosa mati karena kita. Gua nggak ngerti dosa dalam apa ya, dosa dalam kekristenan itu seperti apa. Karena buat Islam itu menghardik orang lain, merusak properti orang lain, mengutuk-ngutuki orang lain itu dosa jatuhnya itu, dosa kepada sesama itu. Cuman gua nggak tahu kalau dalam kekristenan gitu. Terus, mati demi orang lain. Kalau misalnya memang mati demi orang lain, kenapa ada drama-drama bersembunyi, berdoa dulu gitu. Kemudian, beli pedang, terus ditampar nggak terima gitu kan. Ini kan seperti yang tidak rela gitu loh, seperti tidak rela dengan apa yang akan terjadi kepadanya, kan gitu ya. Jadi, ya silahkan beriman dengan hal seperti itu nggak apa-apa. Luka di tangan dan kakinya, Di lambung jangan lupa. bahkan di sekujur tubuhnya. Tuhanku, nggak mau melihat latar belakang sukunya apa, karena dia mengasihi semua manusia. Kalau dia mengasihi semua manusia, Bapak Pastor yang terhormat, aturan dia disalibnya berulang kali gitu. Karena manusia ini ada 200 berapa ya? Ada 7 miliar. Manusia ini ada 7 miliar di dunia ini gitu. Jadi harus 7 miliar kali juga disalib gitu. Ya nggak adil dong untuk pembayarannya, cuma sekali terus ketebus semua, harus berkali-kali gitu. Dan harus lenyap berkali-kali. Nah, manusia banyak. Gitu. Ya ikhwah, itulah ya yang kita bisa saksikan bersama kesedihan-kesedihan yang dirasakan oleh Pastor JT pasca counter attack dari Tepudin terhadap apa yang dia narasikan kepada Tepudin itu sendiri gitu. Dan jadinya dia sekarang melankolis, beberapa kontennya melankolis gitu. Bahkan dia melakukan sebuah kesalahan fatal dalam berapologetika karena menarasikan pengajaran-pengajaran dari yang dibenci oleh Tritung Penghujat, yaitu Islam gitu. Semangat terus Pastor JT, semoga hidayah Allah bisa menyeruak ke dalam hatimu dan mulai mengimani Tuhan yang benar, karena sejatinya ketenangan dunia akhirat, keselamatan dunia akhirat adanya di Islam. Dan jangan disama-samakan dengan Yesus, karena gua belum melihat sama sekali ada darah di badan lu begitu. Itu nggak terjadi, jadi ya nggak sama gitu. Dan berikut di dalam keimanan Islam juga, Yesus ini wa ma qataluhu wa ma shalabuhu. Mereka tidak membunuhnya dan juga tidak menyalibnya. Yesus diselamatkan karena Allah Azza wa Jalla tahu bahwasanya Nabi Isa alaihissalam ini tidak sepadan untuk merasakan hal-hal yang keji dari para Bani Israel ini.
Itu dari Penatua Triun Slayer. Semoga menjadi hiburan bagi kita bagaimana, dampak yang dirasakan ketika orang-orang mulai berkelahi ikhwah, terutama dari agama, kekristenan ya. Ini menyisakan satu kesedihan sendiri bagi gua pribadi karena kalau kita lihat ya, ada yang menderita, ada yang kalah di sini, jelas ada yang kalah di sini. Siapa? Pastor JT. Dan dampaknya bisa kita lihat di konten-konten dia belakangan ini, melankolis, sedih, dan merasa ditinggalkan oleh orang-orang. Padahal waktu dia bikin konten yang SI kesetanan, itu kan ada temen-temennya nolong. Sekarang kemana mereka? Kemana mereka sekarang? Itu dah. Jadi, apa yang terjadi dan apa yang kita lihat di konten ini bisa membuat kita untuk bersyukur bahwa kita ada di dalam agama yang rahmatan lil alamin, mengedepankan adab terhadap sesama dan juga mempunyai larangan dalam ghibah dan fitnah terhadap sesama. Masya Allah, Allahu Akbar. Oke, itu aja yang bisa aku sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.